Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman, semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran sang suri tauladan umat yang menyirnakan maksiat serta sang pemberi syafaat esok di hari kiamat. Beliaulah baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadratul kiram, para dewan juri yang kami hormati, dan tak lupa para hadirin rahimakumullah. Berbicara mengenai generasi muda di zaman milenial ini, saya teringat sabda Nabi Muhammad SAW. Sabatun yudilluhumullahu yawma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antara 7 golongan tersebut Nabi Muhammad SAW bersabda, syabun nasya'atu fi ibadatillah, yaitu para pemuda yang hidup hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membahas masalah ibadah, maka masa muda merupakan masa keemasan untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan beribadah memiliki banyak cara, seperti taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Namun ada satu ibadah yang sangat ditekankan untuk generasi muda di zaman milenial ini, yaitu kaitan akal dengan akhlak. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Membahas masalah kaitan akal dengan akhlak, maka disitulah muncul 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang akalnya baik, akhlaknya juga baik. Golongan yang kedua adalah orang yang akalnya baik tapi akhlaknya rendah. Sedangkan golongan yang ketiga adalah orang yang akalnya rusak hingga membuat akhlaknya menjadi rusak. Golongan yang pertama tentu banyak pujian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan golongan yang kedua dan golongan yang ketiga, maka itulah golongan yang harus kita ingatkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jauh dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dari hadis ini adalah golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Sedangkan golongan yang ketiga adalah golongan yang sangat parah, yang sesuai dengan generasi muda di zaman milenial ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkembangan teknologi merupakan kecerdasan anak bangsa. Namun tak hanya manfaatnya yang tinggi, bahayanya pun juga tinggi, karena bisa membahayakan negara, bangsa, bahkan umat manusia. Kita lihat saja, banyak penipisan nilai di situ. Dimulai dari anak sekolah yang sering bolos, anak muda yang kecanduan narkoba, dan lain sebagainya. Fana'udzubillahi min dzalik. Ya ayyuhal hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan, kita tanamkan akhlakul karimah pada jiwa generasi muda di zaman milenial ini. Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa timbulnya akhlakul karimah itu disebabkan karena 3 faktor. Faktor yang pertama karena wataknya, faktor yang kedua karena ikhtiat kebiasaannya, faktor yang ketiga karena ta'alluman, pembelajarannya. Yang mana metode pembelajaran ini sangat penting bagi generasi muda di zaman milenial ini. Karena mungkin dengan adanya ajaran-ajaran tersebut bisa membuat mereka sadar bahwa kita harus selalu berakhlakul karimah dimanapun kita berada. Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyempurnakan akhlak para umatku. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
yang maksudnya Rasulullah SAW merupakan suri tauladan bagi kalian semua. Maka tirulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam kita, jangan sampai generasi menjadi buruk. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang buruk itu, yang telah tertera dalam firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha qawlan syadida. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita para pemuda, marilah kita para generasi muda di zaman milenial ini, kita bangkit, berjuang dan memiliki akhlakul karimah agar masa depan kita menjadi yang terbaik. Karena masa depan selalu bergantung pada generasi mudanya. Dan jadilah generasi yang berintelektual dan beradab. Mungkin cukup sekian yang kami sampaikan. Al-afwa minkum usikum binafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.